Gak hanya itu guys, bahkan saat dalam perjalanan mau ke lokasi syuting, si aktor ini tuh di dalam pesawat kan ya, tiba-tiba pesawatnya kena sambaran petir guys. Halo guys, ketemu lagi sama aku Regis Desi. Apa kabarnya kalian guys? Semoga kalian dalam keadaan happy, bahagia selalu, keadaan kalian baik-baik aja ya guys ya. Pokoknya happy gitu lah guys. Terima kasih guys sudah klik video ini. Kali ini nih guys, aku mau nanya kalian itu termasuk orang yang suka nonton film gak sih guys? Kalau aku sih ya paling enak tuh nonton drakor gak sih? Atau film-film di Netflix di dalam kamar gitu loh guys ya. Kalian gitu juga gak? Dan kalian pernah denger gak guys, ada film-film yang katanya punya kutukan di dalamnya guys? Karena nih ya guys, hari ini aku mau ajak kalian untuk bahas beberapa film yang katanya nih ya memiliki kutukan yang tersimpan guys. Kalau ngomongin kutukan, kalian percaya gak sih guys tentang kutukan-kutukan kayak gini? Atau kalian punya pikiran yang sama kayak aku nih? Karena aku tuh awalnya aku berpikir kalau mana ada sih film yang mengandung kutukan gitu loh, kutukan nyata. Bisa jadi kan berita-berita yang beredar itu yang katanya terkutuk cuma jadi teknik marketing mereka aja biar banyak yang penasaran sama film-film mereka, jadinya nonton gitu guys. Tapi guys, setelah aku kulik untuk video kali ini, aku jadi mempertanyakan kayak beneran nih ada kutuk-kutukan ini gitu yang di dalam proses produksi film ini. Karena kalau dibilang kebetulan tuh terlalu janggal gitu loh guys. Kalau kalian pernah nggak punya pikiran yang kayak gitu guys? Kemungkinan ya ada dari kalian yang udah pernah nonton salah satu film yang aku mau bahas ini sih guys. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita mulai videonya. Let's go. Yang pertama guys, kita bahas tentang film The Exorcist di tahun 1973. Film ini tuh diadaptasi dari novel karyanya William Peter Blatty yang terinspirasi dari kisah nyata loh guys. Film ini tuh didasarkan pada sebuah kasus eksorsis, atau kalau di Indonesia mungkin lebih dikenal kayak ruqyah gitu kali ya guys ya. Dan kisah nyatanya ini tuh terjadi pada tahun 1949 terhadap seorang anak guys di Maryland yang katanya bernama Ronald Edwin. Jadi nama samaran yang dikenal atas kasus ini tuh banyak sebenarnya guys. Tapi dalam video kali ini kita sebut dia ini sebagai identitas Ronald aja ya guys ya. Jadi ceritanya guys, si Ronald ini tuh mulai mengalami gangguan mistis setelah dia ini tuh bermain papan Ouija dan badung gitu loh guys. Anaknya dia itu main tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kalian tahu kan papan Ouija yang katanya tuh bisa jadi alat pemanggil arwah gitu loh guys. Dan desas-desusnya nih ya, alasan si Ronald main Ouija ini tuh karena dia ini mau berkomunikasi kembali sama tantenya yang emang udah gak ada, yang emang udah meninggal dunia guys. Jadi dia kangen gitu loh guys, karena tantenya ini tuh katanya baik, dia tuh deket banget sama tantenya. Dulu nih tantenya nih sering ngerawat si Ronald ini waktu kecil guys. Jadi emang bisa dibilang dia deket sama si Ronald gitu guys. Dan terus nih ya guys, karena si Ronald ini kan main papan Ouija, entahlah ya, mungkin dia nggak ngelakuin permainan Ouija ini sampai akhir gitu ya. Jadi dia nggak mulangin gitu, istilahnya nggak mulangin arwahnya itu. Kan kalau di Indonesia mah kayak jalangkung gitu lah ya guys ya. Kan kalau main jalangkung harus sampai akhir gitu ya mainnya. Terus harus dinyanyiin lagi ritualnya buat mulangin arwah ini gitu loh. Dan mungkin aja dipercayai si Ronald ini mainnya asal main aja. Jadi dia nggak ngakhirin permainannya. Dan tanpa dia ketahui ternyata ada roh atau makhluk gaib yang sudah terpanggil guys. Yang lebih seramnya lagi ya, ternyata yang terpanggil ini tuh bukan arwah dari si tante, tapi melainkan arwah jahat yang memang disebut sebagai iblis guys. Nah, semenjak permainan Ouija dari si Ronald ini, dia dan keluarganya ini melaporkan banyak fenomena aneh yang terjadi di rumahnya guys. Contohnya nih ya, ada suara goresan di dinding yang kayak suara kuku digosok gitu loh guys, yang ngilu-ngilu gitu loh suaranya. Terus ya, ada juga banyak barang-barang yang bergerak sendiri. Terus ada juga bunyi seperti air yang menetes kayak tes gitu guys. Tapi pas dicek gak ada air yang netes gitu, nggak ada air yang
ataupun gak ada bocor gitu loh guys. Parahnya nih ya, tiba-tiba muncul bekas luka pada tubuhnya si Ronald guys. Singkat ceritanya, setelah banyak kejanggalan dan teror di rumahnya si Ronald, akhirnya orang tuanya tuh memutuskan untuk memanggil beberapa imam gereja, atau kita sebut kayak pendeta gitu lah ya, semacam pendeta. Dan saat itu nih guys, diputuskanlah langsung untuk diadakannya eksorsis kepada si Ronald ini. Dan saat itu prosesnya itu dilayani oleh Pastor Raymond dan Pastor William ya guys ya. Mereka melakukan proses eksorsis ini tuh gak cuma sekali atau gak 2 kali, tapi selama berminggu-minggu, at least udah berkali-kali guys. Selama ritual, si Ronald ini dilaporkan sering mengeluarkan suara yang berbahasa Latin, padahal dia nggak bisa bahasa Latin guys. Dia tuh memperlihatkan kekuatan yang luar biasa gitu guys, yang jarang bisa dilakuin sama anak seusianya. Bahkan Ronald juga sering muntah tanpa sebab dan mengalami perubahan suara menjadi lebih dalam, kasar, padahal kan dia baru umur 12 gitu dah. Dan singkat ceritanya guys, selama kurun waktu 20 tahun, sekitar tahun 1971, akhirnya kisah ini ditulis oleh penulis novel berjudul The Exorcist yang ditulis sama William Peter Blatty tadi guys. Dan beliau ini nih ya mengetahui kisah ini tuh saat dirinya kuliah dan mengadaptasinya langsung menjadi novel, terus menjadi film di tahun 1973. Dan kita masuk nih ya guys ke katanya kutukan yang ada di film ini. Dan selama produksi film ini guys, berlangsung kan kurang lebih setahun ya, banyak banget nih berlaku serangkaian kejadian tragis, anomali yang memunculkan reputasi film ini tuh sebagai film terkutuk. Beberapa kejadiannya nih ya guys, sulit buat dibilang kebetulan ya. Ada nih, pertama-tama ada kebakaran besar di set utama saat membangun rumah dari keluarganya si Ronald ini. Seluruh setnya terbakar guys, kecuali salah satu kamar yang menjadi set dari kamar Ronald guys, yang mengakibatkan proses pembuatan film ini tuh tertunda bahkan sampai berminggu-minggu, sampai 6 minggu katanya guys. Dan setelah film ini resmi ditayangkan, mulailah tuh bermunculan reaksi publik saat mereka sedang menonton tayangan film ini. Banyak penonton yang pingsan guys, muntah, atau ada nih ya beberapa orang yang tiba-tiba keluar bioskop terus teriak-teriak histeris guys. Bahkan petugas kebersihan bioskop aja sampai kewalahan membersihkan kerusakan yang di dalam bioskop ini. Bahkan ada juga penonton yang terguncang mentalnya guys, trauma katanya guys. Dan dikabarkan juga sampai beberapa bioskop yang menayangkan film ini tuh memutuskan untuk ditutup sementara karena kegaduhan yang ditimbulkan akibat film ini guys. Gimana menurut kalian guys? Ini hoax atau beneran hanya untuk taktik marketing biar filmnya tuh boom gitu saat muncul? Atau memang terjadi ada kutukan asli guys? Coba komen-komen di bawah ya guys. Nextnya nih guys, ada film yang berjudul Poltergeist. Dia tuh filmnya itu muncul di tahun 1982. Film ini tuh berkisah tentang sebuah keluarga yang tinggal di rumah baru yang berada di pinggiran kota guys. Setelah kepindahannya dari keluarga ini, mereka mulai mengalami sebuah gangguan teror mistis dan diganggu oleh kehadiran kekuatan gaib guys, yang membuat nih ya situasinya tuh makin gak terkendali guys. Karena nih ya, suatu hari tiba-tiba putri mereka mengalami kerasukan yang dipercayai putrinya itu dirasuki oleh arwah jahat. Mereka juga diganggu oleh entitas paranormal, kayak nih ya, mulai dari pergerakan benda, teror kerasukan yang sama tadi anaknya itu guys, dan sampai mereka ini harus memanggil ahli spiritual untuk menyelidikinya. Dan dari situlah guys, kasus ini dijadikan film, yaitu film Poltergeist ini guys. Sama halnya kayak film Exorcist tadi yang udah kita jelasin di awal, film ini tuh juga diangkat karena kejadian nyata yang tadi gitu loh guys. Jadi ini sama-sama kisah nyata. Film Poltergeist ini juga sering disebut terkutuk karena memang adanya deretan tragedi nyata yang menyertai berjalannya produksi film ini guys. Dan juga dialami oleh para pemeran dan para krunya. Kutukan Poltergeist adalah kutukan yang dikabarkan sangat amat melekat pada siapapun yang berada di dalam proses produksi film ini guys. Mulai dari kematian mendadak, kecelakaan, bahkan lain-lainnya guys. Kematian tragis dari para pemain inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa film ini tuh dijuluki terkutuk. Kejadian inilah yang sangat tak terduga dan membingungkan ya guys, yang membuat banyak penggemar tuh banyak berspekulasi. Di luar-luar kejadian
kejadian ini guys, film ini tuh juga punya slogan guys, punya slogan terkenal yang bunyinya tuh gini guys, from a dimension beyond life, terror that will scare you half to death. Artinya nih ya, kalau di Indonesiain katanya dari dimensi di luar kehidupan, teror yang akan membuatmu takut setengah mati. Gila nggak guys? Akhirnya slogan ini tuh kayak menjadi kenyataan bagi mereka yang terlibat atas pembuatan film ini. Dan serem banget gak sih guys? Dalam adegannya ini ya guys ya, dikatakan ada salah satu set, yaitu semacam kolam gitu yang diisi sama beberapa kerangka. Dan katanya kerangkanya itu menggunakan tulang kerangka manusia asli. Jadi dia menggunakan kerangka asli sebagai properti karena dianggap ya lebih murah daripada membuat tiruan plastiknya gitu. Dan anehnya juga beberapa pemainnya tuh ternyata baru tahu kalau mereka tuh syuting sama kerangka asli dari manusia asli guys. Jadi selama proses syuting mereka nggak tahu kalau itu tuh kerangka asli. Kabarnya nih ya guys, beredar bahwa roh-roh dari tulang-tulang tersebutlah yang mungkin menyelimuti film ini dengan kutukan-kutukan yang ada guys. Jadi energi menyeramkan dari mereka yang pernah hidup. Kira-kira kalian pernah nonton film ini gak guys? Gimana kalau buat kalian yang udah pernah nonton, gimana kira-kira ceritanya? Jujur aku belum nonton soalnya guys. Coba komen-komen di bawah, bagi-bagi cerita kalian ya. Kita masuk ke film selanjutnya guys. Selanjutnya guys, kita mau bahas tentang film The Omen di tahun 1976. Film The Omen ini tuh sering disebut terkutuk karena rangkaian kejadian tragis dan kebetulan yang menyeramkan yang terjadi selama produksi guys. Entah gimana ya, film ini tuh aku lihat dari sinopsisnya guys. The Omen ini tuh sebuah film yang menceritakan tentang kebangkitan antikris atau yang biasa dikenal dalam agama Kristen ya, alias dari hari menujunya kiamat guys. Yang kalau berdasarkan film ini tuh ya katanya saat nanti menuju kiamat akan selalu diiringi oleh banyaknya teror, serangan, bahkan sampai kematian mendadak dan bahkan banyak pemenggalan kepala guys. Bahkan film horor klasik ini juga dikenal sebagai salah satu film paling terkutuk di dunia sampai saat ini guys. Mengingat memang ceritanya yang diangkat dari peristiwa-peristiwa yang katanya bakal terjadi. Jadi secara keseluruhan ya guys, film The Omen ini tuh dipercayai adalah sebuah ramalan yang meramal kejadian-kejadian menyeramkan yang akan terjadi saat nantinya kedatangan antikris atau kita sebut sebagai hari kiamat, yang dimana kehidupan berakhir guys. Aktor yang berperan sebagai pemeran utama dalam film ini tuh dikabarkan kehilangan anaknya guys karena memutuskan melakukan bunuh diri. Jadi anaknya bunuh diri 2 bulan sebelum mulai syuting film ini guys. Gak hanya itu guys, bahkan saat dalam perjalanan mau ke lokasi syuting, si aktor ini tuh di dalam pesawat kan ya, tiba-tiba pesawatnya kena sambaran petir guys. Gimana menurut kalian? Dari ketiga film ini yang udah aku sebutin di atas, kira-kira kalian berani gak buat nonton? Atau kalian ada yang udah pernah nonton? Oke guys, gitu aja. Terima kasih sudah tonton videonya sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe biar aku semakin semangat buat videonya. Dan ikuti aku juga di sosmed aku lainnya Decis. Komen-komen juga yang banyak di bawah. Kalau kalian ada kritik ataupun saran, boleh banget komen-komen guys di bawah. Klik like-nya juga dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sehat-sehat selalu guys kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.